Halo semua, perkenalkan di sini kami dari kelompok 2 kelas 11-1 yang terdiri dari yang pertama Ahmed Malikul, yang kedua Alfa Traya, yang ketiga Caka Sevino, yang keempat Fadil Hasbi, yang kelima Muhammad Fadil, yang keenam Radivan Alfaris, yang ketujuh Farasya Najmi, dan yang kedelapan ada Shazia Tamina, dan juga yang terakhir atau yang kesembilan ada saya sendiri, yaitu Stanley Anton. Nah, di sini kami akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai tag paragraf pada HTML. Nah, di sini kita akan menggunakan tag P yang terbentuk dari tanda buka, tanda lebih kecil dari, kemudian ada P, tanda lebih besar dari, kemudian ada tanda lebih kecil dari, habis itu ada slash, habis itu P, baru ditutup dengan tanda lebih besar dari. Nah, di sini untuk prakteknya kita akan menggunakan yang namanya aplikasi bernama Sublime Text. Nah, kita buat file baru dulu nih. Habis itu kita jangan lupa untuk di-save. Nah, di save ini kita bisa kasih nama paragraph.html. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung ketik HTML, habis itu pencet tab. Nah, dengan begini kita langsung membuat struktur dari HTML secara otomatis, guys. Nah, setelah kalian udah tahu nih cara bikin strukturnya, kita akan lanjut dijelaskan mengenai tag dari P tersebut oleh Radivan. Dan dia akan menggunakan aplikasi Notepad. Oke, halo guys. Jadi kali ini aku mau ngajarin kalian gimana caranya kita bisa bikin paragraf di HTML. Let's go. Oke, jadi ini aku punya yang namanya file HTML menggunakan Word. Jadi seperti kayak kemarin kita bakal bikin yang namanya file dulu. Kalau misalnya kalian pengen bikin file baru, lalu kita bakal buka filenya di Chrome atau di browser favorit kalian. Aku bakal milih Chrome kali ini. Jadi pertama-tama kalian bakal navigate dulu ke file kalian. Lalu kalian tinggal buka di Chrome atau di browser favorit kalian. Kita bakal buka. Mantap. Yuk, ya seperti itulah. Nah, pertama-tama kalian pasti udah tahu dong gimana cara bikin struktur HTML yang benar. Nah, di sini aku udah punya title namanya HTML paragraph. Terus gimana sih cara bikin paragraf di paragraf atau teks ya, teks paragraf di HTML. Nah, pertama-tama pastiin kalian kursornya ada di body. Nah, kedua kalian tinggal bikin tag P untuk paragraf dan masukin teks yang mau kalian taruh. Semisal aku pengen taruh apa ya? Mungkin hmm, dengarlah aku. Oke, tinggal kita tutup dengan tag P yang ada slashnya buat nutup teks paragrafnya. Nah, kita bakal Ctrl S. Kita buka di browser file HTML-nya, cepret dan bam kelihatan dengarlah aku guys di sini guys. Nah, ini tuh gak terbatas ke satu line doang, kita bisa bikin dua line seperti ini. Suara hati ini memanggil namamu. Seperti ini. Tutup dengan P dan jepret. Oke. Kita bakal Ctrl S dan kita reload page dari ininya. Boom. Suara hati ini memanggil namamu. Sudah ada guys ya. Jadi itulah caranya kita bisa bikin paragraf di HTML. Kuncinya ada di body dan taruh teks kalian di antara tag P sebagai paragraf dan pastiin juga kalian jangan lupa tutup tag paragrafnya tutup teks paragrafnya dengan tag P yang ada slashnya guys. Oke, buat materi selanjutnya kayak cara bikin italic, cara bikin bold dan lain-lain bakal diterusin sama teman saya. Terima kasih. Woo. Nama saya Farasya Najmi Mulia dari kelompok 2. Selanjutnya itu ada BR dan HR. BR untuk menambahkan garis baru, dan efeknya adalah akan menambahkan garis baru setelah tulisan ini adalah, dan dia akan turun ke baris bawah paragraf kedua. Dan selanjutnya ada HR untuk menambahkan garis horizontal. Contohnya seperti ini, kita tambahkan BR di bawah paragraf 1 dan kita tambahkan BR juga di dalam
tengah-tengah ini adalah dan paragraf 2. Dan hasilnya akan seperti ini. Akan ada space garis baru. Selanjutnya itu ada tag B, tag I, dan tag O. Tag B fungsinya membuat teks menjadi bold, dan tag I fungsinya membuat teks menjadi italic, dan tag O fungsinya untuk menambahkan underline. Seperti misal kita punya paragraf selamat datang di kuliah pramugara web, dan kita tambahkan tag B di depan dan di belakang selamat datang. Kemudian kita tambahkan I di depan dan di belakang pemrograman web 1, dan kemudian kita tambahkan tag U di depan dan di belakang Sandika Gali, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya nih, jika kalian ingin membuat paragraf yang memiliki makna, misalnya di dalamnya ada penekanan, atau kalian ingin membuat sebuah teks itu penting lah bagi pembaca ya, itu kalian bisa menggunakan dua tag yang disediakan ini. Ada yang disebut dengan strong dan satunya IM. Nah, IM ini merupakan singkatan dari emphasize atau penekanan. Jadi kalau kalian lihat spesifikasinya, emphasize itu digunakan untuk memberikan penekanan pada teks, dan strong itu memberikan penekanan yang jauh lebih kuat lagi ya. Outputnya atau hasilnya itu IM itu membuat font menjadi miring seperti fitur italic, dan strong sendiri itu membuat font menjadi cetak tebal seperti fitur bold. Nah, jadi contoh penggunaannya ini saya bisa contohkan seperti ini. Misalnya kita punya paragraf nih ya. Contohnya gini, kata pengumumannya saya mau naruh dengan teks strong diantaranya, karena saya ingin memberikan penekanan pada kata pengumuman. Dan untuk tulisannya juga, tulisan ditiadakan juga, saya ingin memberikan penekanan, tapi menggunakan emphasize ataupun tag IM di antara kata ditiadakan ini. Nah, kita bisa lihat hasilnya nih. Pengumuman jadi cetak tebal. Nih, kalian bisa lihat. Dan ditiadakan menjadi cetak miring atau seperti italic. Sebenarnya efeknya ini sama persis dengan B dan I ya, atau bold dan italic. Tapi di paragraf yang terakhir ini, teks pengumuman dan ditiadakan memiliki makna yang berbeda dari hanya sekedar estetika atau dekorasi di paragraf sebelum-sebelumnya. Jadi ini merupakan penekanan makna berbeda ya. Oke. Guys, melanjutkan dari yang sebelumnya, di sini kita sudah punya 3 blok paragraf. Nah, misalnya kalian pengen nambahin komen di blok paragraf pertama. Kalian tinggal taruh cursor di atas paragraf pertama dan kalian ketik lebih kecil dari tanda seru, habis itu minus 2 kali. Kalian isi tagnya, misalkan tag P, tag BR, HR, lalu kalian lanjutkan dengan minus 2 kali lagi dan lebih besar dari. Ini akan membuat sebuah komen. Dan jika kalian tidak mau repot mengetik, ada shortcutnya. Kalau di Windows, kalian tinggal Ctrl/, kalau di MacBook, kalian tinggal Command/. Atau kalian pengen ngebuat blok itu jadi komen, kalian tinggal select, lalu pencet Ctrl/. Lalu kalau ingin diubah jadi seperti semula, kalian select lagi dan pencet Ctrl/. Sekian dari saya.